وسلم على بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا عبد الله وعلى آله وصحبه وما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولنوفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم. Ada berpin kutiba yutul abidin wa adzalna wa muslimin qul dewan wa qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa kubri bidarin amin. Sadaqallahu alazim. Yang melakukan hormati guru-guru agama, pendiri, pengelola, pengurus Masjid Hijrah, Bapak sekalian, jamaah hadirin wal hadirat majelis pengajian ilmu tauhid malam Ahad yang dirahmati dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mungkin bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi umur, kesehatan, keafiatan, kekuatan dan diberi kesempatan waktu oleh Allah, ditolongi kawa hadir berserahim, beriktikaf di masjid, melaksanakan Nabi saat maghrib berjamaah dan bermajlis ilmu, dan Allah mencurahkan rahmat barakah kepada kita dan orang tua kita, baik yang masih hidup dan keluarga kita dan orang-orang yang menyesalkan Islam dimanapun berada termasuk di tempat kita ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin kita sampaikan Nabi kita Muhammad sampai serta para sahabat, kerabat dan orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau ila mirjasa, dan kita nanti semua dapat syafaat iman. Bapak Ibu, beriman kepada Allah itu semua kita beratan wajiblah, dan beriman kepada malaikat juga kita wajib. Kita harus tahu berhubungan dengan Allah ini kita harus kenali. Jadi ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada malaikat. Di antaranya ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Kada sekedar tahu, tapi harus tahu pula tugasnya dan sebagainya. Kita. Di antara sifat tahu di sifat yang wajib kita ketahui adalah kidam semalam sudah kita bicarakan. Belajar sifat kidam agar hati kita ini kada gelisah, kada khawatir, kada galau, kada sedih. Nah, tetapi selalu pandai kita bersyukur. Syukur itu amalannya. Nah, syukur, banyak bersyukur. Kenapa? Karena yang mengadakan fasilitas hidup kita ini sebenarnya Allah, termasuk awak kita, diri kita ini. Itu syukur. Jadi amalannya banyak bersyukur. Syukur itu ada 4 rukunnya semalam. Pertama, syukur nang bandak di mana? Dalam hati. Syukur kalbi namanya. Senang, gembira, ya kah? Kita itu melihat segala sesuatu nikmat Allah yang ada dalam diri kita dulu, hanya di luar dari kita. Syukur. Jadi yang memberi nikmat itu Allah. Dari manapun datangnya nikmat itu, apakah nikmat itu berupa harta, sehat, ilmu, apapun Tuhan berikan lawan kita, itu yang memberi nikmat itu adalah Allah, bukan dari siapapun. Gembira, senang. Yang kedua, nikmat yang diberikan lawan kita itu hendaklah kita gunakan dengan Allah, mau beribadat. Nah itu baru namanya syukur. Jadi rukun syukur itu. Yang pertama, ingat memberi nikmat itu Allah. Yang kedua, kita gunakan nikmat dalam diri kita, dalam tubuh kita digunakan beribadat.
harta kah apa kah, bisi baju bawa ibadah, bisi kendaraan bawa ke masjid, bawa majelis talim, bawa ke tempat kebaikan. Nah, itu menggunakannya Allah Ta'ala berarti. Nah, itu rukunnya. Yang ketiga rukunnya apa? Oh, rukun yang ketiga itu nikmat yang diberikan Tuhan tadi pulang. Nah, seperti misalnya ilmu diberikan seorang, maka ilmu itu harus diberikan pulang. Karena beri ilmu itu Allah. Nang berilmu Allah, nang memberi ilmuwan kita itu Allah. Memberi kepahaman pun Allah, maka harus kita berikan orang pulang. Kita diberi harta harus pula dibagi-bagi. Ada hak orang lain. Jadi jangan kikir, jangan bakhil, karena orang bakhil itu ada masuk surganya. Nah, jadi berisi doa, tenaga, ilmu, apapun itu berbagi disuruh Tuhan. Karena Tuhan pemurah. Nah, itu rukun yang ketiga. Keempat, lalu alhamdulillah. Nah, ini empat ini rukunnya. Bila keempat ini ada, sempurnalah orang syukur. Bila keadaan dan empat ini belum sempurna, syukur lagi. Atau bisa dibalik, dimuntung alhamdulillah. Ingat di hati bernikmat itu Allah. Kemudian digunakan di jalan Allah. Taat Allah, tunduk patuh. Kemudian apa? Oh, diberikan berupa nang materi, maka harus diberi pula. Nah, itu artinya jangan pemalar. Senyum, tenaga, ilmu, doa, apapun. Jangan pemalar. Nah, itu baru syukur. Nah, syukur yang paling tinggi adalah yaitu kalau berupa di dalam diri kita ini dibawa bersembahyang. Nah, itu syukur paling harat. Kurang sembahyang itu syukur yang paling harat. Mun kada sembahyang biar sekali alhamdulillah, syukur alhamdulillah, belum lagi itu dimuntung aja ya. Jadi digunakannya beribadat. Karena setiap kita ini dijadikan Tuhan tujuannya supaya beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia untuk beribadah lawan Allah. Nah, jadi gunakan beribadat. Itu baru disebut namanya syukur. Nah, sudah tahu kita rukunnya, kita beralih kepada baka. Nah, semua kita singgung sudah. Syukur itu ada bermacam. Syukur kita jadi Islam, syukur kita jadi manusia, syukur kita di orang beriman, syukur kita diberi oleh Allah Ta'ala taufik hidayah, ditulungi kau ibadah, syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, syukur kita masih artinya isi orang tua ya Allah. Nah, si abah mama itulah. Syukur kita ada guru-guru lagi yang mau menyampaikan penyampul lidah Rasulullah. Nah, jadi syukur-syukur aja tak. Bah jangan ada ulama, ada sampai agama newan kita. Nah, jadi penyampul lidah para nabi rasul itu ulama warasatul ambiya, ulama paris para nabi. Jadi kita tahu bagaimana orang enggak ada ulama. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu ya. Punya syukur apa aja, berapa aja syukur Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab ini, amalannya hendaklah seseorang mukmin itu yang bertauhid selalu memuji Allah. Jadi amalan itu banyak memuji Allah. Nah, memuji Allah. Di antara nikmat Allah yang patut disyukuri oleh hamba adalah Allah tidak pernah jauh dengan hambanya. Arti kada jauh hambanya ini kita selalu diberi oleh Allah Ta'ala kehidupan. Kada jauh oleh. Tidak pernah jauh Tuhan lawan kita. Allah selalu melayani kita dengan pelayanan terbaik. Bahkan orang kafir pun tetap dilayani Tuhan. Dikasih terus. Nang kada sembahyang seumuran dikasih juga, tapi istidrat. Istidrat ngarannya. Jadi syukur pada kita, pada Allah Ta'ala. Jadi tidak pernah beliau itu jauh dengan hambanya. Darah kita mengalir, jantungnya berdetak, tiap hari kita napas keluar masuk. Makanya zikir napas itu kenal ya? Muntung pernah aja. Allah. Artinya masuk napas itu nah. Kemudian keluarkan Allah. Ya qul huwallah ada. Katakan dialah Allah. Nah itu. Nang mengalirkan napas kita nih nah. Allah. Allah. Itu jika napas. Kalau jadi muntung ya la ilaha illallah, Allah. Nah.
Nyebut nama Allah itu zikir di mulut. Kalau kau zikir di mata, melihat apa aja, oh itu makhluk Allah, itu makhluk Allah. Zikir di telinga, mendengar bunyi apa aja, itu bunyian itu semua ciptaan Allah, ulahan Allah. Allahnya jangan ditinggal dalam hati anaknya. Nah, jadi kontak hati itu nanti sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Nah, itu. Kemudian beralih yang ketiga. Nah, ini pendalaman aja kita. Yang ketiga baqa. Baqa artinya kekal. Baqa itu tidak berakhir. Mustahil Allah itu ada akhir. Binasa. Tidak ada yang merubah. Jadi Allah itu tidak berubah. Tidak ada yang merubah Allah Ta'ala. Allah lah yang merubah semua apa yang ada. Tidak ada yang menguasai Allah. Allah lah yang menguasai segalanya. Makhluknya. Nah, ini tiga yang kita ingat. Tidak ada yang bisa merubah Allah. Allah itu tetap keagungan, kekuasaannya, kemuliaannya tetap baqa. Dan Jukadim. Jadi Allah itu tidak ada yang bisa merubah sidin. Justru sidin yang merubah segalanya. Orangnya asal ada baik jadi baik kan bisa rubah. Orang yang asal miskin jadi sugih. Itu merubah. Allah merubah siang dan malam. Kadang-kadang panas dan dingin itu Allah merubah. Ada gerak, ada diam. Tidak ada yang menguasai Allah Ta'ala. Allah lah yang menguasai, mengatasi segala sesuatu. Nah itu bakal. Amalannya apa? Maka hendaklah seseorang yang beriman dan bertauhid mengasakan Allah, mengingat kematian. Ya ingat orang mati. Karena nang kada kematian, kada berubah, kada rusak, kada binasa itu hanya Allah. Yang kekal itu hanya sidin aja. Di dalam Al-Quran disebut kullu syai'in halikun ila wajhah. Tiap sesuatu itu hancur, binasa, rusak. Illa wajah, melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala aja. Ada. Nah itu ada dalil mengenai baqa. Ya, dalil mengenai sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Apa manfaatnya orang mengenal baqa ini? Orang yang ingat on baqa, maka banyak-banyak ingat kematian. Lalu muncul di dalam hati kita ada rasa takut, khauf namanya, mengerjakan dosa. Karena setiap perbuatan kita ini jadi tanggung jawaban di akhirat. Sekecil apapun, sebesar apapun itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang sudah kenal baqa ini lebih hati-hati hidup. Nah, ini haramkah, ini halalkah? Ini boleh, ini kada. Itu nanti. Seandainya terhilapnya astagfirullah. Lalu ajinya mandi tubat, lalu juga sembahyang tubat tuh. Banyak istighfarnya. Nah, minta ampun Allah Ta'ala. Dan mulutnya suka membaca astagfirullah. Jadi hatinya takut mengerjakan dosa. Muntungnya banyak mengucap astagfirullah, astagfirullah. Pagi, sore, hendak guring, bangun guring. Makanya dia anjurkan Nabi itu aja yang sudah masuk istighfar, hendak guring itu minimal 3 kali. Jadi, anak berabah ya. Lambung kanan di bawah, berabah sih. Atau bertelentang, kayak orang mati. Lalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allazi la ilaha illa. Itu Rasulullah. Siapa yang membaca istighfar kau guring cuman 3 kali diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Iya. Banyak buih di laut, sebanyak pasir yang bertumpuk di padang pasir, sebanyak dedaunan di atas pohon. Coba anda sanggup menghitung? Ada kawat. Nah, luar biasa. Istighfar ini amalannya banyak. Kalau nang kidam banyak alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Punya alhamdulillah terus. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuntung bagaimana alhamdulillah, tuntung makan alhamdulillah, tuntung muruk baju alhamdulillah, tuntung apa aja alhamdulillah.
Alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Karena nolongi kita kau bergerak, kau begini itu tuh Allah. Lalu alhamdulillah. Ya Kak. Kita kau berjalan nolongi Allah Ta'ala. Nikmat tuh. Alhamdulillah. Tapi kalau istighfar, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala walaupun kita kada berbuat salah. Lawan Allah Ta'ala, apalagi kita nih lalai. Nah makanya ada amalan yang diajarkan Rasulullah bermacam istighfar. Di antaranya sering istighfar, barang siapa yang membaca sering istighfar pagi sekali, sore sekali, dijamin Nabi masuk surga. Nyamannya. Ulun tahu hadis itu, ulun hafali sampai ini baca terus tuh. Karena takutan mati ada dijamin kada dijamin. Jadi kalau kita mau itu ada jaminan Rasulullah. Jaminan. Nah, dimasuk surga itu kalau Rasulullah menjamin itu pasti. Jadi dosa pasti dirontok akan Allah Ta'ala. Oleh Allah diampuni hatinya orang itu. Nah itu, seandainya ada dosa juga diampuni. Nah, bahkan sebesar apapun dosa Allah akan ampuni. Sehingga langit bumi. Lebih pada itu. Allah ampuni. Kalau orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi amalannya paling banyak istighfar ya. Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati abu bi sabbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba anta. Kadang-kadang besokan sekali, kemudian sekali. Nah, kita anak sembahyang istighfar pula, untung sembahyang istighfar. Bahkan dalam sembahyang ada Rabbi pilih. Setiap duduk antara sujud pasti Rabbi pilih. Setiap sujud terakhir ada pilih. Setiap rukuk ada Rabbi pilih. Nabi nama malam bacanya. Jadi tasbih itu gabung aja bacanya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhanakallahumma rabbana bika Allahumma firli. Itu harap terus sembahyang. Karena suatu rukuk sujud Rabbi subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdihi. 3 kali kan aja Rabbi firli. Jadi firli itu banyak dibaca. Bangun guring dia pulang, Rabbi firli pulang. Kan Rabbi firli atau Allahumma firli terserah. Rabbi firli ya, Allahumma firli ya. Minimal astagfirullah kayak itu aja. Kan? Ayo, itu amalan Rasulullah aja mengamalkan benar. Kadang kurang pada 70 kali sehari. Yang spesial di luar pada sembahyang, di luar pada amalan lain khusus, yang khusus. Sampai yang tahajud disuruh Tuhan beristighfar. Istighfar Nabi itu malah istighfarnya mendoakan umat Islam sedunia. Mulai zaman sidin sampai akhir zaman didoakan sidin. Kan sayang benar lawan kita. Nah, anak guring dianjurkan oleh Nabi lawan Aisyah, Allahumma firlil mu'minat, supaya kita bersedekah lawan tetangga umat Islam sedunia. Salah satu orang kada pemalar ialah mendoakan orang lain. Pemurah ngarannya. Nah itu sama syukur. Tetangga terdoakan, kawan terdoakan, keluarga terdoakan, bahkan orang sedunia di barat, di timur, di utara, selatan orang Islam terdoakan berataan. Dalam hadis Abu Daud dan lainnya, bila orang membaca Allahumma firlil mu'minat sekali, itu pahalanya sebanyak orang Islam sedunia. Berapa miliar manusia Islam sedunia nih? Itu pahalanya. Kan untung benar kalau orang yang membaca istighfar nih. Karena dalam surah Muhammad, surah lain, Allah menyuruh Nabi menyampaikan kita supaya mendoakan orang beriman muslim. Salah satu rukun daripada khutbah Jumat adalah mendoakan keampunan untuk muslimin muslimat. Allahumma firlil mu'minat wal muslimin muslimat. Salah satu. Nah, itu. Jadi di dalam Al-Qur'an waqfir li dzambika wal mu'minat. Nah, itu dalilnya. Luar biasa. Jadi orang yang membaca itu dapat pahala sebanyak umat Islam sedunia. Nah, anak guring yang kan dibaca, kena bangun guring baca pulang. Luar biasa itu. Makanya Rasulullah itu kalau bangun guring itu duduk dulu. Alhamdulillah ahyana ba'da ma nasur. Alhamdulillah jar guru kita di Sokopol aku masih hidup. Orang guring itu bagian mati. Alhamdulillah aku masih diberi rezeki. Kau bernapas. Rezeki paling luar biasa itu. Alhamdulillah aku masih sehat.
Alhamdulillah aipanku ditutupi karena guring itu tertutupi keaiban. Alhamdulillah dosa pun juga ya orang guring itu kada kawa berbuat dosa. Kawalah orang guring berbuat dosa. Biar mamai kada berdosa nya megau. Nah, itu orang guring. Alhamdulillah kaipan ditutupi, rezeki masih ada, masih hidup. Alhamdulillah. Ayo hanyar baca la ilaha illa syarika la lahul mulku wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak buih laut pulang dosa diampuni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahumma ighfirli. Itu tiap bangun tidur tuh. Pokoknya berapa kali bangun guring. Thailand misalnya baca boy. Baca mun nyana kami tahu lagi jadi guru. Buka dulu ke WC aja. Iya kan. Itu baca terus tuh. Itu amalan kita tiap hari ada tuh. Berapa lah kita dapat pahala hanya ngintuk. Belum lagi yang lain. Jadi runtuk dosa itu diruntukkan Allah Ta'ala. Beratan. Karena kita nih pasti ada dosa kecil lah. Kalau dosa besar itu kita jarang bang lah. Kecuali orang anak pun kayak dosa kecil tuh ya. Kalau orang meninggalkan kewajiban kan dosa besar. Seperti sholat. Tapi kalau kita mengerjakan aja lah. Nah, mungkin dosa di mata, melihat dosa kecil di mata atau di pikiran. Itu itu nyata sudah runtuh tuh. Sembayang baudo aja menggugurkan dah. Nah itu diantara amal ibadah tuh menghapus dosa. Amal apa aja semua menghapus dosa. Cuma kadarnya berbeda-beda. Itu disebut Al-Quran tuh. Innal hasanat nasiat. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu menghapus dosa, mendelete. Itu Tuhan yang mendahkan, yang menjamin. Yang menjamin. Itu rahmat artinya. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu adalah menimbulkan nanti rahmat diberi. Orang buang duri di jalan, menutupi lubang orang supaya jangan berbahaya. Itu memberi makan binatang aja luar biasa. Kayak guru sopo samut dimakan di sini, saking pemurahnya. Ke pagi ambil ke dapur gula pasir andap di mana samut. Jadi samut itu pai zaman Nabi Sulaiman itu. Ya Allah anak buah Nabi Sulaiman dan Rasulullah itu menyayangi binatang. Jadi kalau samut itu di rumah kita, maka jangan disemprot, dibisai aja, dipandiri. Bahari Umar bin Khattab tuh pernah tuh serangga tuh ada mau sih membunuh, tapi disuruh berjauh. Disuruh berjauh. Baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyayang. Wahai samut, ikam adalah makhluk Allah juga. Bahkan ikam adalah anak buah daripada Nabi Sulaiman dulu. Pada dalam Quran, ya kah? Nah, maka ikam berpindah bola sarang dari rumahku. Jangan mau di rumahku, kalian aja keluar aja ikam. Ayo dipandiri dan padahkan Nabi Sulaiman bahwa ikam adalah tahunya mendengarnya. Nabi Sulaiman waktu lawan tentanya mendengarnya, diperintahkannya anak buahnya. Ada pimpinan samut tuh, yuk masukkan, kita tertinjak kaki Nabi Sulaiman. Yuk, samut. Samut ini luar biasa kalau pisapan hidup. Gotong royong suka, nang pekerjaan nang berat dikerjakan bersama, ya nang ringan sama jinjing berat sama dipikul. Bila tetamu pasti bersalaman. Ya kan? Kalau kita kan senyum salam-salaman. Itu samut tuh. Kau besar apa aja ya kau menarik karenanya suka kebersamaan, suka persatuan, suka gotong royong, iya kah? Ya itu samut itu. Itu samut. Nah itu zaman Nabi Sulaiman tuh jadi pembicaraan itu. Nah ini sekedar informasi mengenai masalah itu. Kemudian kepentingan orang mempelajari kidam dan bakalnya apa? Pertama, keuntungannya pun apa? Af'al Allah atau perbuatan Allah itu dua, yaitu mengadakan dan meniadakan. Menciptakan, kan kemudian meniadakan. Kita ini kan ada jadi kada ada. Itu hudus tuh. Asalnya kada ada jadi ada. Kina berapa tahun nih umur? Kada ada pula. Meninggalnya sampai waktunya.
tertulis di Lauh Mahfuz, nama tertulis di Sidratul Muntaha, ada semacam daun, nama kita si Ano bin si Ano, kena jatuhnya diambil makal maut Israel, dilihatinya oh si Ano sudah siapnya, datangnya kena cabut, tapi nya langsung cabut dulu. Makanya Imam Ghazali itu 100 hari sebelum meninggal tahu, karena ada ciri-ciri meninggal tuh. Ciri-cirinya, tanda-tandanya itu aja. Masalah mati itu kan tahu cuma ciri. Bila tahu ciri ini, bersiap-siap lagi. Di dalam kitab pun baca, orang nah anak meninggal tuh sehari itu, kalau Nabi Rasulnya di bumbunan nih, buat merasa setiap hari ada. Kayak bayi yang baru lahir tuh ubut-ubut. Nah, kemudian kalau orang mati itu di dahi ini pulang. Ada tandanya. Pusat nih berminggu-minggu dingin, awak nih kan apa-apa tapi dingin, hari kada dingin. Kemudian ada juga mau dirinyut-rinyut. Itu tandanya orang anak meninggal. Nah, jadi di tubuh manusia tandanya ada. Tanda. Jangan meninggal ini kan ada masalah tuha. Anom meninggal. Dan meninggal ini karena sebab. Kenapa orang meninggal itu karena sebab? Sebabnya karena malaikat Israel itu bahari diperintahkan Tuhan karena dapat mengambil jasad Nabi Adam, ikam ku angkat kena menjadi pencabut Indonesia ya malakal maut, asal Israel jadi malakal maut yang menguasai kematian, ikam ku beri wanang. Wahai Allah ulun, karena disariki orang, mengambil kenikmatan orang, mengambil roh orang. Ujar Tuhan kepada Bapak, karena hambaku itu, makhlukmu itu mati karena sebab ada yang mati nang disambar buaya, ada mati kecelakaan, ada mati garing, macam-macam garing, sakit. Ada mati karena ini, karena itu. Jadinya kan menyalahkan ikam. Sebabnya itu ada. Hanya ranai malakal maut nih. Hanya ranai. Itu dulu. Lalu kita nih karena sebab baik. Jadi, dan kada tergantung umur. Karena sudah tetapkan sini. Nah makanya kita minta berdua panjang umur. Allah matawil umurana. Kita hati, ya Allah panjangkan umur kami dengan taat lawan pian. Apalah artinya umur panjang pun kada beramal, malah wasi siksa kubur lawan siksa neraka aja. Jadi kita berdoa tetap. Nah bila Tuhan kita punya berdoa tadi, Tuhan menghendaki, izinkan dirubah Tuhan. Asalnya umur sekian jadi sekian. Jadi umur ini bisa berubah. Itu dalam tauhid namanya apa ya? Nah takdir mu'allaq karena takdir yang bisa berubah. Ada yang bisa berubah mau berapa. Jadi nasib bisa berubah, rezeki bisa berubah, jodoh bisa berubah, umur bisa berubah. Nah bisa umur nih, tak masuk silaturahim, tak masuk sedekah apa aja. Doa. Jadi kita nih berusaha sebagainya itu sebenarnya ingin merubah diri. Tapi kalau Tuhan mengizinkan pasti berubah. Kita ada yang disetujui Tuhan, ya kan? Lalu dirubah Tuhan. Ada yang kada, nah tetap. Berarti doa kita itu kabul. Usaha kita itu kabul. Nah, kada membekas, tetapi Allah nanti nang merubahnya. Jadi kada kawa kita nang berkehendak sidin kita berencana punya kehendak, Tuhan kada mengizinkan kada kawa. Nah, oleh karena itu apa? Nang mengadakan apa aja sidin, nang maniadakan sidin. Wah, nang mengambil sidin. Kalau Tuhan mandeki satu mata, apakah? Harta kah apakah? Itu sidinnya mengambilnya gitu. Jadi ujar para ulama, semua apa di dunia ini semua titipan Allah aja. Nah, ya ingat hudus titipan. Pinjaman Allah Ta'ala lawan kita. Kayaknya mau sih, aduh diambil sidin. Roh, titipan. Sampai waktunya diambil, mereka disuruh ambil. Nah, jadi ada kena ciri itu nang 100 hari, nang 40 hari, nang 7 hari, nang 3 hari, nang sehari lagi. Nah, itu jadi bertahap. Nah, ia pun datang kepada orang saleh, Nabi Rasulnya kan mau cabut langsung, minta izin dulu. Kada sembarangan, kayak Rasulullah. Jangannya Rasulullah tuh, ya kah? Ajar sidin, kain aja lah mati akan aku. Kada kerjanya pun. Nabi Ibrahim pernah punya Ibrahim, aku belum tentu tugas lagi. Wah, ada jadi. Nabi Ibrahim itu ditakdirkan meninggal, wafat
Tapi sidin artinya ada tugas lagi. Anak belum ganal lagi. Umur 91 tahun bini hajar betianan. Nini sudah. Nang maisarahnya kalau hajarnya kan ada tugas banyak lagi. Jadi minta tunda. Jadi kaulah ditunda umur Nabi Rasul awal. Ada yang izinnya. Bila pian mencabut hari ini, ulun cabut, biajiban jangan ulun kan jadi. Yang mana jangan kayak inilah. Yang mana benar kita. Sudah ada anak lagi umur 100 tahun lagi kan. Tuhan mah izinakan. Yang mana benar lah. Tapi sehat. Kau beribadat. Punya kita tuha umur kada kau beribadat lagi. Nah rugi kita. Itu. Jadi taat oleh Allah Ta'ala akhirnya. Nah satu. Bersyukur jika sesuai keinginan. Jika sesuai keinginan. Belajar berhusnuzan lawan Allah. Nah itu diantaranya kalau orang kenal lawan kidam dan bakane. Ingatnya, nang mengadakan Allah, nang diadakan Allah. Nang menghidupkan Allah, nang mematikan Allah. Nang memberi rezeki Allah, nang memberi sehat Allah, nang memberi apapun Allah. Kita kau beribadat nang nulungi Allah. Nah jadi kasih itu bukannya kada karenanya lagi. Aku kawa main ini pian juga nulungi jangan depet kawa. Jadi semua dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Karena nang ada kan sini. Bersyukur akhirnya ilah kawa. Belajar berhusnuzan apa aja yang ditimpakan Tuhan kita. Betukan sudah setengah bulan jar. Ada siampihat macam-macam obat diminum ada ampih juga. Sangka baik kalau Tuhan aja lagi. Maka jakuning baik benar sudah. Aku tuju bersedekah, aku tuju ibadah. Kenapa pagaringan? Nah, Nabi Ayub kada pernah mengeluh. Berdua aja kada hendak garek. Dua sehat tuh deh. Ibadah disakitakan Tuhan. Ya, kebun habis, keluarga habis, rumah habis. Tinggal mana garing pula. Kada dia minta ya Allah. Artinya sembuhkan penyakit ulun. Ulun sudah setahunan garing. Kada itu hebatnya Nabi Ayub. Ridha menerima apa yang diadakan Tuhan. Dan sangat baik terus Tuhan. Husnuzan dan Allah Ta'ala. Ya. Jadi husnuzan ini kalau kada sesuai keinginan, kehendak kita, ya kan? Maka jangan sampai kita sangka buruk lawan Tuhan. Nah itu orang kenal kidam lawan bakal. Ada sih huwal awal akhiru bang. Ada kita nih. Dawanya. Ada akhirnya Allah Ta'ala itu ada bakal ada akhir. Nah itu kan. Ada berubah. Kita ini kan biar sehat bersakit. Biar nyaman kalau nyaman. Biar macam-macam baik. Nggak salamah biasa nggak kuat. Karena beri tenaga Allah Ta'ala dalam kita. Nah itu yang jadi para ahli tauhid itu. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita karena lawan kidam. Banyak bersyukur. Kalau di baka tuh banyak istighfar ya Allah. Takut kita Allah Ta'ala. Jadi sangka baik Allah Ta'ala. Kalau sesuatu itu kada sesuai dengan kehendak kita. Kita berkehendak benar ini. Tapi kada pernah kabul. Jangan sangka buruk lawan Tuhan. Walaupun kita berbuat kebaikan. Jangan. Itu satu. Yang kedua. Orang yang telah jatuh cinta dengan Allah. Yang cinta itu menimbulkan rindu. Rindu ingin bertemu. Ya Allah. Sudah bertemu. Ada tapi hendak berpisah lagi. Ketujuannya lawas komunikasi. Itu ya. Cinta bukan sayang bukan rindunya bertemu. Nah, kita sembahyang itu pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sembahyang sorangan itu baik lawasi pembacaan. Nah, berapa hafal Al-Quran baca aja. Di rakaat pertama misalnya hafal surah Al-Jum'at. Sembahyang misalnya. Rakaat kedua surah Fatir hafal. Rasulatul Baqarah lah. Yang cinta dengan Tuhan itu sesurahan dibaca sidin berdiri, luar biasa makanya. Jadi ulun rajin lah bila sembahyang sunat tuh juz amma tuh lo hadap ya, tapi sampai bawa 10 ayat satu rakaat tuh 10 ayat bawa juz amma tuh mulai misalnya wadduha tuh 2 rakaat tuh sembahyang. Wasyamsi wadduha sembahyang duha tuh. Kita kada kawannya 2 rakaat aja, apalagi 8 rakaat. Jolo. Nah, masedekahi anggota tubuh kita sudah semuanya. Itu
Syamsi wa duha wal lail, kemudian wa duha, alam nasrah, watin wa zaitun, al-alaq, ikra, inanjalna. Allah rakaat pertama. Rakaat kedua sambung lam yakunil laji. Mun kita hafal. Mun jangan hafal qul huwallah banyak ki. Ya jar guru bahit qul huwallah itu satu rakaat 50 kali. Mun apa rakaat? Rakaat kedua 50 kali, rakaat ketiga 50 kali, rakaat kapan 50 jadi 200 qul huwallah. Jadi ulang-ulang harap mun kada hafal nang panjang. Nah, jadi kalau sembahyang sunat itu jangan meninggalkan ayat-ayat surah, artinya jangan Fatihah aja. Karena berdiri itu untuk sembahyang 100 pahala. Kan? Satu huruf itu 100 pahala. Untuk sembahyang berdiri itu nyaman mencari pahala. Pun kita walad dalin amin Allahu akbar. Kurang jangan ulihan usaha tuh kada banyak taulih. Kita dunia anak banyak anak akhirat kada. Seharusnya kita dunia ini kan sebentar, akhirat lawas. Baik nang kita nang dunia kita cari, akhirat nang kita banyak itu nah. Maknanya dunia pun anak banyak, akhirat pun kau lebih banyak. Nah itu. Iya Bu. Jadi orang yang telah jatuh cinta dengan Allah karena wujud kita baka, walaupun matanya memandang alam semesta, memandang apa aja, melihat apa aja, tetapi hatinya ingat dengan Allah. Nah itu. Jadi makanya orang yang cinta Allah ini tiga ini dulu nah dipahami. Pasti cinta lawan Tuhan jadi guru sompol. Pelajari wujud, kenali Allah Ta'ala wujud. Yang kedua, kenali Allah itu kidam. Yang tiga, kenali Allah itu baka. Bila sudah yang tiga ini siapa Allah, sifatnya yang wujud, kita pang adama. Allah Ta'ala itu anu qadim, kidam, kita hudus. Allah Ta'ala baka, kita pana. Tiga macam ini kanali. Bila tiga macam ini karena pasti cinta tiga ini aja, apalagi sampai 20. Pasti cinta lawan Tuhan. Nah itu kita fungsinya belajar sifat 20 ini. Kalau orang kada kidam, kada pernah sedih lagi hidup kayak apa aja. Kada galau lagi hidup. Senang terus. Nah itu orang wali Bang. Orang wali gitu. Jadi orang yang telah jatuh cinta lawan Allah, walaupun matanya mandang alam semesta, tetapi hatinya ingat lawan Allah. Makanya seluruh anggota tadi, apa aja, napasnya, hatinya, denyutnya, jantungnya, kan? Nah, pendengarannya, penglihatannya, perasaannya, rasa yang dipegangnya aja ingat lawan Tuhan. Napa dijapainya, napa? Kartas kah? Baju kah? Napa yang dipegangnya, tangannya memegang, memepingkut kah? Nyetir mobil kendaraan gak ingat lawan Tuhan tuh. Ingat lawan Tuhan. Nah ini ingat. Nah itu zikir karena walaupun untung katanya jadi zikir itu bermacam-macam cara. Bahkan zikir mulutnya pun menyebut Allah. Bismillah naik kendaraan. Bismillah wallahu akbar. Ya Allah gitu. Subhanallah astagfirullah. Bismillahil hafid. Wallahu khairun hafizan rahimin. Dengan nama Allah yang maha besar, dengan nama Allah yang menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan. Ya kan? Naik kapal bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menjalankan ini kapal. Ya kan? Yang menjalankan di kendaraan. Bukan mesin, bukan minyak. Hakikatnya Allah maulah minyak dan mesin. Allah Ta'ala bahannya. Hakikatnya. Jadi guru bahit. Syariat. Bujur. Piat manggas. Bujur. Piat nukar portalit. Membuat di dalam apa? Di dalam tangke. Tapi nang menjalankan mobil itu Allah. Itu hakikat. Kita berusaha ambil kendaraan habis bensin, tukar. Sebutol, portalit atau pertamax kita buat atau selitar. Itu syariat kalau syariat. Lalu setelah kita tutup, kita hidupi tatar hidup mau. Nah, lalu kita gigi masuk kalau nya kan ada gigi ini. Metek, bebek nak kadisin gigian. Lalu berjalan, unang menjalankan pian. Bukan mesin, bukan portalit. Nah, itu hakikat karena. Nah, bila kasih bukanya itu bertauhid orang. Imannya kuat kita. Lawan Allah Ta'ala bukanya. Nah, itu orang karena lawan wujud kidam baka. Ia makan. Teman-teman mereka, alhamdulillah, nang manyangakan aku ini adalah Allah. Bukan makanan aku makan bermacam-macam. Pisang, pais, waluh, kemudian pupur ayam, kemudian buahnya misalnya apel anggur, minumannya misalnya
teh napa udah tahu juga ngarannya jeruk macam-macam limon yo kah meriga namanya akannya pian bukan makanan. Nah itu tauhid. Gari ujarano dokter nih resep obat nukar obat teh itu usaha ikhtiar sampai nukar ke putik nukan obat ampih gari namanya bukan Allah bukan dokter bukan obat. Nah itu orang nama tauhid kan ini di sini nih di Menhangan. Nah itu orang akan selamat dari sifat syirik dan lain-lain. Jijikir mulut pun menyebut Allah Ta'ala juga ada. Tapi hati jangan lepas oleh Allah Ta'ala. Semuanya kontak. Nah itu di sini. Jadi syariat lawan hakikat itu kawinakan. Bagaimana caranya? Tahrikat jalan caranya harus dipelajari. Metodenya sistemnya dipelajari. Ya ilmunya ini sistem. Mau kita buat pertalit aja. Nukar pertalit dibuat. Kan ada syariat. Ada di setatar pulang. Akinya habis pulang. Drop pada mau juga. Ditinjakannya ada dewe ini kendaraan. Kan? Nah, makanya metik ini bilanya sudah drop. Nah, ada kau betunjul. Namun yang kendaraan betinjak tuh. Udah kau betunjul. Mobil. Kau ditunjul. Tunjul. Ya kalau. Nah di situ. Paham ngapian Pak Bu? Nah di situ kontak. Pokoknya nang apa aja kembalikan non Tuhan. Itu hakikat. Hakikat. Dan jaka kadepian kada ini pangkawa jaka kadepian memberi ilmu pada tahu pangulun jaka kada pian. Nah pian terus bukanya tuh hakikat syariatnya kita menggawi kita ada usaha ikhtiar jalannya tarikat itu Pak metode cara kayak apa supaya kita tuh kenal lawan Tuhan kayak apa supaya ingat lawan Tuhan kayak apa supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala di situ cara. Nah ada kena caranya kayak ini nah itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, majelis talim ini bingkilnya hati, bingkilnya iman, bingkilnya tauhid. Nah kemudian yang ketiga terakhir, orang yang takut dengan Allah itu membuahkan karismatik. Apa karismatik? Orang yang takut dengan Allah Ta'ala itu membuahkan. Semakin banyak takutan lawan Tuhan, maka orang itulah yang disebut bertakwa. Malaikat aja ketujuh. Orang yang takutannya kan selalu taat lawan Allah dan meninggalkan dengan Tuhan. Kedua ini nak makruh aja ya takutan apalagi nak haram. Nah makanya kan ingat lawan Tuhan menjapai ini baik atau kada, ini halal atau haram, ini bermanfaat atau kada. Bila bermanfaat oke, bila ini baik Allah ridha Rasul senang ya oke, ugawi. Bila Allah kada ridha Allah kada suka Rasul benci kok jadi. Nah itu kan orang yang sudah takut karena takutan orang yang disintainya itu sarik kuninya apalagi sampai disiksanya kena di akhirat. Nah keduanya itulah kenapa orang tuh hakun bangun tengah malam orang guringan Allah itu karena cinta lawan Allah lawan karena takutan. Kalau sidin sarik dan meminta ridhanya aja terus kalau sidin bila pian senang mana ulun iya sudah yang penting pian senang kayak apa yang penting ridha ulun pian. Nah disitulah makanya orang wali Allah tuh orang sufi itu bila nak sembahyang tuh tunduk dulu kepala di hati dulu tubuh nih. Ya Allah kalau ada mulai ujung rambut ulun kaki ulun nang ada kotor dosa salahan hati ulun jasmani ulun rohani ulun semuanya ampuni ya Allah. Lalu dia ucap itu ilahi anta maksudi nyana sembahyang tuh menanamkan sifatnya dulu bahwa sembahyang ini karena cinta lawan pian mencari pian rahmat pian ridha pian. Ilahi anta maksudi wa ridha kamat lubi ridamu nang kutuntut ya Allah ulun beribadah nih kenapa nang gawin ulun ngaji ka baca Quran kenapa ridha pian nang kuharap nang kutuntut nang kucari rahmat pian mohon itu innallaha qariban musirin Allah tuh dekat orang nang rahmat Allah tuh dekat kepada orang nang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita nih berbuat kebaikan sekecil apapun rahmat diberi. Kalau kita kada berbuat kebaikan bukan rahmat tapi laknat. Nah kebalikannya. Jadi jangan khawatir, baik kalau kita berkebaikan itu pasti dapat rahmat. Makanya orang masuk surga itu dengan rahmat. Nah, ridha dan rahmat. Situ kita tanamkan. Kan nyanyi pamayak malnis. Kalau yang khairayar, saya berkebaikan sekecil apapun, sebayar debu atom, badan kada kudit mata, itu akan kubalas untuk kebaikan kena jatuh. Itu rahmat nyaranya. Rahmat nyaranya. Jadi kada mungkin kita kada beramal. Ya, kayak imam siapa tuh? Nah imam siapa? Imam Ghazali kah? Imam siapa? Nang lalat
meminum tinta hendak mengarang kitab kalimat dia itu makhluk Tuhan. Akhirnya dia perahmat, diangkat derajat. Nah, kayak samut tadi. Kenapa jangan salah asal mati ya kan? Nah, dan sebagai makhluk Tuhan juga tuh. Nah, orang-orang wali gitu melihatnya makhluk. Bahkan yang berbahaya aja kada hakun mati, dibuang jauh-jauh ke makhluk Tuhan juga. Oh, dikosongkan mati. Walaupun boleh mati, ya kada hakun. Seperti ular kan di pinggir jalan, disuruh Nabi mati dan pikir. Kalah di pinggir jalan, suruh mati. Iya, nah orang wali itu kedua ini mati. Diambil ular itu dibuang ke padang hutan. Nang jauh pada orang, supaya jangan membahayakan orang. Tuyuk di situ, Bapak Ibu. Nah, jadi munyak banyak ada digunakan di matan, jangan dibunuh-bunuh binatang. Mun ayam nggak seni makan, silakan. Kambing nggak seni makan, sapi nggak seni makan. Mun dimamati biasa saja, kada nggak seni makan, jangan. Apalagi nang binatang kada kau dimakan, akan ditimbak, disupit, di macam-macam itu jangan. Karena itu salah satu makhluk Tuhan. Nah, itu orang yang sudah mengenal lawan makhluk Allah. Siapa Allah, siapa makhluk. Di situ Bapak Ibu. Yang terakhir, orang yang takut dengan Allah itu membuahkan karismatik. Malaikat senang, Allah senang. Kalau kita berbuat orang kan senang dengan kita. Seandainya orang ada senang kita itu berarti sifatnya ada yang dirasuki iblis. Karena iblis itu ada ketujuh orang berbuat kebaikan. Itu aja dihalanginya. Orang nah anak bersedekah itu aja berapa gelentung. Ada yang mengatakan 40 hikung setan itu menggantungi supaya berat untuk bersedekah. Ada mengatakan 4.000. Ya Allah, setan itu bergelentung nanti mengganggu orang bersedekah aja. Ya, apalagi kita beramal ini ada. Nah, sembahyang ini ya tiap hari mengganggu kita supaya jangan sembahyang. Yuk, jangan bangun sampai diikatnya kita ini. Yuk, kalau kita berzikir, kita berwudu, kita semuanya lepas ikatannya, selamat kita. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Dan para sahabat minta maaf oleh sawab. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.